Banyak orang berpikir, tukang selingkuh akan hidup bahagia dengan pasangannya yang baru. Mereka melihat foto manis, senyum lebar, dan momen mesra yang dipamerkan. Padahal, semua itu seringkali hanyalah topeng yang rapuh untuk menutupi kehampaan. Karena yang terjadi sebenarnya, ada hati yang mulai menyesali langkah yang pernah dipilih. Tukang selingkuh jarang mengakui bahwa mereka tidak bahagia, tapi bahasa tubuh, sikap, dan emosi mereka selalu membocorkan rahasianya. Mereka mulai kehilangan semangat, kehilangan ketertarikan, bahkan kehilangan rasa hormat. Itulah saat tanda-tanda ketidakbahagiaan mulai terlihat jelas. Jadi di video ini, aku akan membahas 10 tanda tukang selingkuh sudah tidak bahagia dengan selingkuhannya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka mata kita terhadap realitas yang sering diabaikan. Mari kita mulai. 1. Tatapannya kosong, seperti menyesali pilihan yang dulu dia anggap sempurna. Ada tatapan yang tidak bisa dibohongi. Tatapan yang dulunya penuh semangat dan gairah, kini seperti kosong, hampa, dan tak lagi memantulkan kebahagiaan. Itulah mata tukang selingkuh yang mulai sadar bahwa pilihannya dulu ternyata bukan jalan menuju bahagia. Dulu, ia tersenyum lebar setiap kali bersama selingkuhannya. Setiap pertemuan terasa seperti petualangan yang membahagiakan. Segala risiko tampak sepadan demi rasa hidup yang ia rasakan. Namun kini, rasa itu memudar, digantikan oleh kelelahan batin. Mata itu bercerita tanpa suara, bercerita tentang harapan yang runtuh satu persatu, bercerita tentang janji manis yang ternyata hanya ilusi, bercerita tentang penyesalan yang ia simpan rapat-rapat. Kosongnya tatapan itu adalah tanda bahwa hati tak lagi berada di tempat itu. Meski bibirnya tersenyum, matanya tidak. Meski ia berusaha terlihat normal, sorot matanya sudah mengaku kalah. Ia tak lagi yakin mengapa dulu ia sampai berani mengkhianati demi hubungan ini. Mata yang kosong sering muncul ketika seseorang terjebak dalam pilihan yang salah. Bukan karena tidak bisa keluar, tapi karena malu mengakuinya. Tukang selingkuh yang seperti ini sebenarnya hidup dalam dua penjara. Penjara kesalahannya sendiri, dan penjara hubungan yang ternyata menyiksanya. Ia pernah berpikir bahwa rumput di luar pagar lebih hijau, bahwa selingkuhan bisa memberi rasa yang tidak ia temukan di rumah. Ia lupa, rumput hijau itu butuh perawatan yang sama, bahkan lebih berat. Dan ketika rasa penasaran hilang, yang tersisa hanyalah beban. Tatapan kosong itu muncul saat ia sadar bahwa selingkuhannya bukanlah jalan keluar. Bukan jawaban dari masalah yang dulu ia hadapi. Bukan penyelamat, melainkan beban baru yang harus ia pikul. Rasa bahagia yang dulu ia kejar, kini terasa seperti kesalahan fatal. Ada saat-saat ia menatap selingkuhannya namun pikirannya melayang ke masa lalu. Mengingat orang yang pernah benar-benar tulus mencintainya. Mengingat tawa yang kini sudah hilang. Mengingat kehangatan yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kosongnya mata itu juga adalah bentuk hukuman dari diri sendiri. Hukuman yang datang tanpa hakim, tanpa pengadilan. Hukuman yang berupa kesadaran bahwa ia telah menukar sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang ternyata tidak berarti sebesar yang ia bayangkan. Terkadang ia memandangi selingkuhannya tanpa bicara, bukan karena kagum, tetapi karena bingung harus berkata apa. Setiap kata terasa hambar, setiap obrolan terasa dipaksakan. Rasa yang dulu membuncah, kini tinggal serpihan yang sulit dirangkai. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa menceritakan penyesalannya kepada siapapun. Bagaimana mungkin? Mengakui penyesalan itu berarti mengakui bahwa ia salah besar. Bahwa semua pengorbanan, kebohongan, dan pengkhianatan sia-sia. Sorot mata yang kosong itu adalah tanda bahwa batinnya sudah mulai rapuh. Bahkan ketika ia berusaha tertawa, ada kekosongan yang tak bisa ditutup. Ia mulai bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Tapi ia tak berani menjawab, karena jawabannya terlalu pahit. Mungkin orang di sekitarnya tidak sadar. Mungkin selingkuhannya pun menganggap itu hanya lelah biasa. Namun bagian PK, tatapan kosong itu adalah teriakan minta tolong. Teriakan yang hanya bisa didengar oleh hati yang mengerti. Dan begitulah, ia terus menjalani hari dengan tatapan itu. Menjalani hubungan yang seharusnya membuatnya bahagia.
Namun kenyataannya, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, menjadi seseorang yang tidak lagi tahu bagaimana rasanya benar-benar hidup. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang, penyesalan tidak datang dengan air mata yang deras. Kadang, ia datang dengan tatapan kosong yang tak lagi menyala. Mata yang dulunya penuh gairah kini menjadi cermin kehampaan batin. Dan itu adalah tanda bahwa kebahagiaan yang dijanjikan hanyalah fata morgana. Mereka yang pernah mengkhianati demi cinta terlarang, sering lupa bahwa rasa baru tidak selalu berarti rasa benar. Ketika kebaruan hilang, yang tersisa hanyalah kewajiban tanpa cinta. Lalu, mata pun kehilangan sinarnya. Tidak ada yang bisa memalsukan tatapan. Mulut bisa berbohong, senyum bisa dipaksakan, tapi mata selalu jujur menceritakan isi hati. Kosongnya mata adalah tanda bahwa hati sudah kalah. Dan pada akhirnya, orang yang pernah meninggalkan sesuatu yang tulus hanya untuk mengejar sesuatu yang semu akan mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. 2. Diam-diam mengeluh bahwa selingkuhannya tidak seperti yang ia bayangkan. Ada kalimat yang sering berputar di kepalanya. Kalimat yang dulu tak pernah terlintas ketika rasa masih membara. Dia ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Kalimat itu jadi rahasia yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari selingkuhannya sendiri. Dulu, ia melihat selingkuhannya sebagai sosok sempurna, menarik, menyenangkan, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa istimewa. Semua terlihat indah ketika hubungan itu masih bersembunyi di balik bayang-bayang rahasia. Tapi kini, semua kilau itu memudar. Hubungan yang dulu penuh kejutan mulai menunjukkan sisi nyatanya. Ia mulai melihat hal-hal kecil yang mengganggu. Kebiasaan yang dulu dianggap lucu, kini terasa menyebalkan. Perhatian yang dulu membuatnya merasa penting, kini terasa menekang. Yang lebih menyakitkan, semua ini tidak bisa ia ceritakan pada siapapun. Bagaimana mungkin ia mengeluh tentang seseorang yang dulu ia perjuangkan diam-diam? Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa pilihannya ternyata keliru? Mengeluh berarti mengakui bahwa semua pengorbanan dulu sia-sia. Keluhan itu akhirnya hanya disimpan di dalam hati, kadang keluar dalam bentuk sindiran halus, kadang lewat sikap dingin yang membuat selingkuhannya bingung, kadang lewat jarak yang ia ciptakan secara perlahan. Ia mulai membandingkan antara bayangan dan kenyataan. Dulu, ia membayangkan hubungan yang penuh kebebasan dan kegembiraan. Ternyata, hubungan ini juga punya drama, masalah, dan tuntutan yang sama. Tidak ada lagi euforia seperti awal. Saat masih di fase sembunyi-sembunyi, semuanya terasa menegangkan. Rasa bersalah bercampur dengan adrenalin, membuatnya merasa hidup. Namun setelah hubungan itu jadi nyata, yang tersisa hanyalah rutinitas. Dan rutinitas itu sama membosankannya dengan yang dulu ia tinggalkan. Diam-diam ia mulai mengeluh tentang sifat selingkuhannya, tentang ego yang terlalu besar, tentang kebiasaan menuntut tanpa memberi, tentang rasa tidak aman yang membuat hubungan terasa sempit. Ia mengeluh dalam diam karena tahu ia tak punya tempat aman untuk bersuara. Ia tak bisa curhat pada keluarga, tak bisa bicara pada teman-teman lama. Semua akan menghakiminya, dan mungkin diam-diam merasa puas melihatnya menderita. Ironisnya, dulu ia rela mempertaruhkan segalanya demi hubungan ini. Kini, ia harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Harus tersenyum di depan orang lain, seolah hidupnya bahagia. Padahal di dalam hati, keluhan itu menumpuk seperti bom waktu. Kadang ia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Tapi mengakhiri berarti harus menghadapi kenyataan pahit. Berarti harus mengaku bahwa semua yang ia korbankan tidak pernah terbayar. Dan harga diri sering membuat orang bertahan di tempat yang tidak membahagiakan. Hari demi hari, keluhan dalam diam itu menggerogoti rasa cintanya. Bukan hanya kepada selingkuhannya, tapi juga kepada dirinya sendiri. Ia mulai muak dengan pilihannya sendiri. Dan rasa muak itu membuatnya semakin sulit menikmati hubungan. Hubungan yang dulu terasa seperti pelarian kini menjadi penjara baru. Penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia tahu pintunya kebuka, tapi keluar berarti harus kembali ke kenyataan pahit. Renungan untukmu di poin 2 ini.
Banyak orang jatuh cinta pada versi imajinasi seseorang, pada sosok yang mereka ciptakan di kepala, bukan yang nyata di depan mata. Dan ketika kenyataan muncul, rasa kecewa tak bisa dihindari. Tapi sering, rasa malu membuat mereka memendam keluhan itu sendiri. Mengeluh dalam diam adalah bentuk hukuman batin yang menyiksa. Tidak bisa jujur pada pasangan, tidak bisa jujur pada diri sendiri. Akhirnya, yang tersisa hanyalah hubungan penuh kepura-puraan. Dan di balik senyum, ada hati yang ingin berteriak. Selingkuh sering membuat orang buta terhadap kekurangan pasangannya. Semua terlihat indah karena dibungkus rahasia dan larangan. Tapi rahasia itu tak bisa bertahan selamanya. Saat terbuka, topeng pun jatuh, dan rasa kecewa mulai tumbuh. Pada akhirnya, mengeluh dalam diam hanyalah tanda bahwa hati sudah kehilangan keyakinan bahwa kebahagiaan yang diharapkan tidak akan pernah datang. Dan meski ia tak mengatakannya, sorot matanya akan bercerita tentang penyesalan yang ia simpan seumur hidup. 3. Kasih sayang yang dulu membara kini meredup tanpa sisa. Dulu, kasih sayang itu seperti api besar. Panasnya terasa sampai ke hati, menyulut adrenalin setiap kali mereka bertemu. Setiap pesan singkat terasa seperti hadiah, setiap tatapan seperti janji yang membius. Ia merasa hidup kembali, seakan menemukan cinta sejatinya. Namun waktu punya cara untuk menguji semua rasa. Api yang dulu membakar, kini tinggal bara yang nyaris padam. Tidak ada lagi degup kencang setiap bertemu, tidak ada lagi getaran di dada saat mendengar suaranya. Kasih sayang itu meredup bukan karena jarak, bukan juga karena masalah besar yang tiba-tiba muncul, melainkan karena ia mulai melihat semua sisi yang dulu tak terlihat. Dan apa yang ia lihat tidak selalu indah. Dulu, setiap pertemuan terasa berharga karena penuh risiko. Ada rasa was-was yang memicu debar, ada ketegangan yang membuatnya terasa spesial. Namun ketika hubungan itu keluar dari persembunyian, rasa itu menguap. Yang tersisa hanyalah rutinitas yang sama seperti hubungan lain. Ia mulai jarang memberikan pelukan hangat seperti dulu. Kata-kata manis yang dulu mengalir kini jarang terucap. Perhatian kecil yang dulu membuat selingkuhannya tersenyum kini tak lagi ada. Kasih sayang itu perlahan menjadi formalitas. Perubahan ini tidak selalu disadari oleh selingkuhannya. Kadang mereka berpikir pasangan hanya sedang sibuk atau lelah. Padahal sebenarnya, hatinya sudah tidak berada di sana. Cintanya sudah tidak lagi tumbuh, hanya bertahan karena kebiasaan. Kasih sayang yang meredup sering diiringi jarak emosional. Bicara seperlunya, bertemu sekadarnya, memberi secukupnya. Tidak ada lagi rasa ingin memberi yang meluap-luap seperti awal. Yang ada hanyalah kewajiban menjaga agar hubungan ini terlihat baik-baik saja. Kadang, ia menatap selingkuhannya dan bertanya dalam hati, "Kenapa dulu aku begitu tergila-gila?" Pertanyaan itu menjadi tanda bahwa perasaan sudah tidak lagi sama. Dan ketika perasaan berubah, hubungan akan mulai kehilangan nyawanya. Bagi tukang selingkuh, ini adalah fase yang paling pahit. Ia dulu rela menghancurkan sesuatu yang stabil demi api yang membara. Namun kini, api itu padam, meninggalkan gelap dan dingin. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan itu layak? Kasih sayang yang memudar juga mengubah sikapnya. Dulu ia ingin tahu setiap detail hidup selingkuhannya. Sekarang, ia bahkan tidak peduli jika pesan tidak dibalas berjam-jam. Dulu ia mencari alasan untuk bertemu, kini ia mencari alasan untuk menunda. Ia mungkin tidak akan pernah mengakuinya dengan kata-kata, tapi bahasa tubuhnya sudah berkata jujur. Sentuhan yang dulu penuh gairah kini terasa hambar. Tatapan yang dulu penuh cinta kini kosong dan cepat berpaling. Api yang padam tidak selalu bisa dinyalakan kembali, apalagi jika bahan bakarnya adalah rasa salah dan kebohongan. Dan disinilah ironi itu. Ia meninggalkan cinta yang tulus demi rasa yang sementara. Kini ia terjebak dalam hubungan yang sudah kehilangan jiwanya. Tidak cukup berani meninggalkan, tapi juga tidak cukup cinta untuk bertahan. Kasih sayang itu tidak lagi menghangatkan, hanya menyisakan abu. Dan abu itu tidak bisa menghidupkan api lagi. Setiap kali ia mencoba bersikap mesra, terasa canggung. Bukan karena ia lupa caranya,
Tapi karena hatinya sudah tidak ada di sana, cinta yang dipaksakan hanya membuat hubungan terasa berat. Dan beban itu semakin lama semakin menghimpit. Pada akhirnya, kasih sayang yang dulu membara kini hanyalah kenangan. Kenangan yang justru menyakitkan ketika diingat. Karena ia tahu, kenangan itu dibangun di atas pengkhianatan. Dan pengkhianatan jarang berakhir dengan kebahagiaan sejati. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kasih sayang yang hilang jarang kembali seperti semula, apalagi jika sejak awal ia dibangun di atas dasar yang rapuh. Api yang lahir dari rasa terlarang sering menyala cepat, lalu mati tiba-tiba, menyisakan kehampaan yang sulit diisi lagi. Banyak orang lupa, rasa membara di awal bukan jaminan cinta sejati. Itu hanya efek dari sesuatu yang baru dan penuh risiko. Begitu risiko itu hilang, rasa pun ikut menghilang. Dan hubungan menjadi sekadar rutinitas yang hampa. Mencoba mempertahankan hubungan tanpa kasih sayang, ibarat menjaga api dengan tangan kosong. Lama-lama, hanya luka yang tersisa. Luka yang lahir dari keputusan yang salah. Pada akhirnya, orang yang mengorbankan cinta tulus demi api sesaat akan mengerti arti kehilangan yang sebenarnya. Sayangnya, mereka sering menyadarinya ketika api itu sudah padam, tanpa sisa. 4. Selalu punya alasan klise untuk menghindari pertemuan. Dulu, ia rela menempuh jarak jauh hanya untuk bertemu sebentar. Menunggu berjam-jam pun terasa sepadan. Sekadar melihat wajah selingkuhannya sudah cukup membuatnya bersemangat. Namun kini, semangat itu menghilang. Pertemuan yang dulu jadi prioritas, kini berubah menjadi beban. Setiap ajakan bertemu dijawab dengan alasan yang terdengar manis di permukaan. Tapi di baliknya, ada keengganan yang tak ia ucapkan. Hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Alasan itu selalu terdengar sama. Sibuk banget akhir-akhir ini. Capek banget habis kerja. Ada urusan keluarga yang gak bisa ditinggal. Sekilas terdengar masuk akal. Namun ketika alasan yang sama diulang terus, ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi soal waktu, tapi soal kemauan. Bukan lagi soal jarak, tapi soal rasa. Dulu, ia akan mencari celah sekecil apapun untuk bertemu. Bahkan jika harus berbohong pada orang lain demi punya waktu bersama. Sekarang, ia justru mencari alasan untuk menunda. Pertemuan yang dulu membuatnya bahagia, kini malah membuatnya malas. Alasan-alasan itu menjadi tameng yang halus. Tameng untuk menghindari percakapan yang mungkin berujung pada perdebatan. Tameng untuk menghindari rasa canggung yang semakin sering muncul. Tameng untuk menutupi bahwa rasa sudah mulai memudar. Ia tahu, selingkuhannya pasti merasa ada yang berbeda. Tapi ia juga tahu, konfrontasi akan membuatnya terjebak. Maka ia memilih cara yang aman, menghindar dengan alasan yang terdengar wajar. Seolah-olah ia masih peduli, padahal tidak lagi sama. Pertemuan yang jarang membuat jarak emosional semakin lebar. Setiap kali ia menolak bertemu, ia sebenarnya sedang memutus ikatan sedikit demi sedikit. Namun ia tidak berani melakukannya secara terang-terangan. Karena memutus berarti harus mengakui bahwa hubungan ini sudah salah dari awal. Kadang, alasan itu dibuat-buat. Ia bilang sedang sibuk, padahal hanya ingin diam di rumah. Ia bilang sedang sakit, padahal sehat-sehat saja. Yang sakit sebenarnya adalah hatinya, bukan tubuhnya. Dulu, ia menghitung hari untuk bisa bertemu lagi. Sekarang, ia menghitung alasan untuk bisa menghindar. Dulu, waktu terasa terlalu lambat saat berjauhan. Sekarang, jarak terasa seperti penyelamat. Alasan klise adalah tanda bahwa hubungan tidak lagi punya daya tarik. Bahwa pertemuan bukan lagi sesuatu yang dinanti, melainkan dihindari. Bahwa kehadiran selingkuhannya bukan lagi sumber kebahagiaan, melainkan beban. Dan beban itu ingin ia lepaskan, tapi tak tahu caranya. Dalam hatinya, ia mungkin berharap selingkuhannya yang memutuskan lebih dulu, agar ia tidak perlu jadi pihak yang disalahkan, agar ia bisa keluar dari hubungan ini tanpa terlihat sebagai pengkhianat 2 kali. Maka ia terus memberi sinyal halus lewat jarak yang ia ciptakan. Namun, yang sering terjadi adalah alasan itu justru menimbulkan kecurigaan. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul.
Kenapa kita jarang ketemu? Kamu udah nggak sayang sama aku? Pertanyaan itu sulit dijawab tanpa berbohong. Dan setiap kebohongan baru, ia semakin merasa terjebak. Terjebak dalam hubungan yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Sekarang, justru ia yang ingin melarikan diri. Renungan untukmu di poin 4 ini. Ketika seseorang mulai punya banyak alasan untuk tidak bertemu, itu bukan lagi soal kesibukan atau jarak. Itu adalah sinyal bahwa hati mereka sudah berpindah arah. Sinyal yang sering diabaikan sampai semuanya terlambat. Hubungan yang sehat akan mencari cara untuk bertemu. Hubungan yang rapuh akan mencari alasan untuk menghindar. Dan alasan yang diulang terus akhirnya menjadi kebohongan yang memisahkan. Memisahkan tanpa harus mengucapkan kata putus. Banyak tukang selingkuh yang terjebak di fase ini. Tidak cukup berani untuk mengakhiri, tapi juga tidak cukup cinta untuk bertahan. Akhirnya, hubungan dijalani setengah hati, setengah rasa. Pada akhirnya, alasan klise hanyalah penundaan dari perpisahan yang pasti datang. Cepat atau lambat, jarak yang diciptakan akan menjadi jurang. Jurang yang tak lagi bisa dijembatani. Dan ketika itu terjadi, semua alasan tak lagi berguna. 5. Sikapnya berubah dingin, bahkan di momen yang seharusnya hangat. Ada masa ketika setiap sentuhan terasa berarti, setiap pelukan hangat seperti obat untuk segala lelah. Setiap senyum menjadi alasan untuk bertahan. Namun kini, semua itu menghilang, terganti oleh sikap dingin yang menusuk hati. Dulu, ia akan menggenggam tangan selingkuhannya tanpa diminta, memeluk dari belakang sambil berbisik kata manis. Mencari cara agar momen kebersamaan terasa istimewa. Sekarang, ia bahkan tidak mencoba. Bahkan di momen yang seharusnya penuh kehangatan, seperti ulang tahun, hari jadi, atau sekadar pertemuan setelah lama tak jumpa, ia tetap datar, dingin, dan nyaris tanpa ekspresi. Seakan semua keintiman itu tak lagi berarti. Perubahan ini jarang terjadi tiba-tiba. Biasanya dimulai dari hal kecil yang tidak disadari. Sentuhan yang berkurang, kontak mata yang singkat, senyum yang jarang. Lalu pelan-pelan, kehangatan menghilang sama sekali. Sikap dingin itu adalah tanda jarak emosional yang sudah terlalu lebar. Bukan hanya jarak fisik, tapi jarak hati. Dan ketika hati sudah menjauh, tubuh pun ikut menjaga jarak. Momen hangat berubah jadi formalitas tanpa rasa. Kadang ia mencoba bersikap ramah, tapi rasanya dipaksakan. Pelukan terasa kaku, senyum terlihat tipis, kata-kata manis terdengar hamba. Semua seperti dilakukan karena kewajiban, bukan keinginan. Bagi selingkuhannya, perubahan ini sulit diterima. Mereka mungkin bertanya-tanya apa yang salah, menggali kenangan masa lalu, berharap bisa menghidupkan kembali rasa yang dulu ada. Namun, ketika api sudah padam, sulit menyalakannya lagi. Sikap dingin di momen hangat juga menjadi bentuk penolakan halus. Penolakan untuk terlibat secara emosional. Penolakan untuk memberi ruang bagi keintiman. Penolakan untuk mengakui bahwa hubungan ini sudah kehilangan nyawanya. Yang menyakitkan adalah ketika momen-momen itu diwarnai keheningan. Keheningan yang bukan karena nyaman, tapi karena hampa. Tidak ada obrolan yang mengalir. Tidak ada tawa yang tulus. Hanya dua orang yang duduk bersama tapi hatinya berada di tempat berbeda. Dulu, ia mungkin berusaha keras membuat setiap momen berkesan. Sekarang, ia justru mencari alasan untuk mempercepat pertemuan berakhir. Seakan waktu bersama adalah beban yang ingin segera dilepaskan. Dan itu adalah tanda bahwa cinta sudah pergi jauh. Sikap dingin di momen hangat sering membuat selingkuhannya mulai meragukan diri sendiri. Apakah aku yang berubah? Apakah aku kurang menarik? Pertanyaan itu muncul berulang kali. Padahal, masalahnya ada pada hatinya yang sudah tidak di sana. Bagi tukang selingkuh, ini adalah tahap di mana ia mulai kehilangan motivasi. Dulu ia berani melawan norma demi rasa hangat itu. Kini, rasa itu sudah mati, dan yang tersisa hanyalah rasa bersalah bercampur bosan. Sikap dingin hanyalah gejala dari hati yang ingin pergi. Momen hangat yang berubah hambar adalah sinyal kuat bahwa hubungan ini sekarang tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi antusiasme.
Yang tersisa hanyalah dua orang yang berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah retak. Dan retakan itu semakin lebar setiap kali kehangatan tidak hadir. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hubungan yang sehat diwarnai momen hangat yang tulus. Bukan sekadar ritual, tapi perasaan yang benar-benar dirasakan. Ketika momen itu berubah dingin, berarti ada yang hilang. Ada jarak hati yang tak lagi mudah dijembatani. Kehangatan tidak bisa dipaksakan. Jika harus dipaksakan, ia akan terasa canggung dan kosong. Dan hubungan pun berubah menjadi rutinitas tanpa jiwa. Seperti tubuh tanpa roh, berjalan tanpa arah. Banyak orang bertahan meski kehangatan sudah hilang. Mereka berharap cinta akan kembali jika diberi waktu. Namun, cinta yang hilang jarang kembali seperti dulu. Apalagi jika ia mati perlahan, bukan karena satu kejadian besar. Pada akhirnya, sikap dingin di momen hangat hanyalah tanda akhir yang tertunda. Sinyal bahwa hubungan itu tidak lagi bernyawa. Dan ketika kehangatan mati, jarang ada alasan yang cukup kuat untuk bertahan. Yang ada hanya penantian menuju perpisahan. 6. Dia membandingkan dengan mantan yang sebenarnya adalah korban selingkuh. Di awal hubungan terlarang itu, mantan nyaris tidak pernah disebut. Namanya seperti dikunci rapat, seakan masa lalu sudah tertutup. Ia ingin membuat selingkuhannya merasa seperti satu-satunya. Namun, waktu membongkar segalanya. Lama-lama, nama mantan mulai keluar di tengah obrolan. Bukan karena rindu, katanya, hanya sebagai perbandingan. Tapi setiap perbandingan itu menusuk. Karena mantan yang dimaksud sebenarnya adalah korban pengkhianatan. Kadang ia bilang dengan nada biasa, "Dulu, dia nggak pernah kayak gitu." Atau, "Dia lebih ngerti aku soal ini." Sekilas terdengar sederhana, tapi artinya tajam seperti pisau. Bagi selingkuhannya, kalimat itu jadi pengingat pahit, bahwa ia hanya mengisi posisi yang kosong, bukan menggantikan sepenuhnya. Bahwa ada standar yang ditetapkan oleh orang yang ia singkirkan. Dan standar itu masih menjadi tolok ukur sampai sekarang. Membandingkan seperti ini adalah tanda rasa kagum pada korban belum hilang. Rasa nyaman yang pernah ada di hubungan lama masih membekas. Sekalipun ia sudah berkhianat, hatinya masih menyimpan sisa-sisa kenangan itu. Setiap kali membandingkan, ia tanpa sadar menunjukkan rasa tidak puas. Tidak puas dengan hubungan selingkuh yang dulu dianggap lebih membara. Tidak puas karena kenyataan tidak seindah fantasi. Dan tidak puas karena orang yang ia tinggalkan ternyata lebih baik. Pernyataan itu kadang dibungkus gurauan. Namun gurauan yang diulang akan menjadi cermin isi hati. Dan isi hati itu perlahan terbaca. Ia menyesal. Menyesal telah meninggalkan yang tulus demi yang sementara. Membandingkan juga menjadi bentuk pelarian emosional. Ia mencoba mengingat rasa aman yang dulu ia miliki. Namun, rasa aman itu tidak bisa ditemukan di hubungan yang penuh rahasia. Karena hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Bagi selingkuhannya, ini menjadi pukulan ganda. Tidak hanya harus hidup dengan bayangan korban, tapi juga harus menerima kenyataan bahwa ia kalah dibandingkan orang itu. Bahkan kalah di mata orang yang rela meninggalkan segalanya demi dirinya. Ini juga tanda bahwa ia mulai membuka pintu untuk masa lalu. Bukan untuk kembali, mungkin, tapi untuk membandingkan setiap hal. Sebagai cara meyakinkan diri bahwa pilihannya dulu benar, padahal salah. Dan semakin sering perbandingan itu muncul, semakin jelas bahwa hubungan ini sedang sekarat. Karena orang yang benar-benar bahagia tidak akan sibuk melihat ke belakang. Ia akan fokus menjaga apa yang dimiliki sekarang. Renungan untukmu di poin 6 ini. Membandingkan pasangan saat ini dengan masa lalu adalah tanda bahaya. Apalagi jika masa lalu itu adalah korban dari hubungan yang sekarang dijalani. Itu menunjukkan bahwa hati belum sepenuhnya lepas. Dan bahwa rasa puas yang dulu dicari, kini menghilang. Bagi tukang selingkuh, ini adalah pengakuan tak langsung. Bahwa yang ia cari di luar rumah ternyata tidak lebih baik dari yang ia tinggalkan. Bahkan mungkin jauh lebih buruk. Hubungan yang sehat tidak butuh perbandingan untuk bertahan. Ia berdiri sendiri karena rasa cinta dan komitmen.
Namun, hubungan yang rapuh akan selalu mencari pembenaran, termasuk lewat membandingkan dengan masa lalu. Pada akhirnya, perbandingan ini adalah racun yang mematikan pelan-pelan, membunuh rasa nyaman, memudarkan kehangatan, dan memperlebar jarak. Sampai akhirnya, hubungan ini runtuh, bukan karena satu pertengkaran besar, tapi karena luka kecil yang diulang-ulang. 7. Emosinya meledak hanya karena hal sepele, seolah mencari celah untuk marah. Di awal hubungan, ia seperti malaikat yang sabar. Kesalahan kecil dimaafkan dengan senyum, keterlambatan dijawab dengan pelukan. Semua terasa aman, hangat, dan memabukkan. Namun sekarang, situasinya berubah. Hal kecil pun bisa menjadi pemicu ledakan. Salah pilih kata, nada suara sedikit tinggi, bahkan ekspresi wajah bisa memancing amarahnya. Ia seperti selalu siap meledak kapan saja, mencari-cari kesalahan yang bahkan tidak ada, memperbesar hal sepele menjadi masalah besar, seolah sedang mengumpulkan alasan untuk membenci. Kadang alasannya tidak masuk akal. Kopi terlalu manis, balasan pesan terlalu singkat, atau hanya karena tidak menebak suasana hatinya dengan tepat. Ledakan emosinya sering terjadi berulang, dan setiap kali terjadi, jarak emosional makin lebar. Rasa aman hilang, digantikan rasa was-was, takut melakukan kesalahan, meski kesalahan itu tidak nyata. Perubahan ini biasanya terjadi saat hati sudah penuh penyesalan. Ia mulai melihat hubungan ini bukan sebagai kebahagiaan, tapi sebagai beban yang harus ia tanggung. Dan beban itu dilampiaskan lewat kemarahan. Kemarahan yang terlalu sering adalah tanda ia sedang berusaha menciptakan jarak. Sadar atau tidak, ia ingin selingkuhannya merasa tidak nyaman, agar perpisahan nanti terasa wajar. Bagi selingkuhannya, ini membingungkan. Mereka mungkin berpikir, kenapa dia berubah seperti ini? Padahal jawabannya sederhana, cinta sudah pudar, yang tersisa hanya frustrasi. Ledakan emosi ini jarang muncul di awal perselingkuhan, karena saat itu, ia sedang memakai topeng sempurna. Tapi topeng itu tidak bisa dipakai selamanya. Cepat atau lambat, wajah aslinya akan terlihat. Amarah yang muncul dari hal sepele adalah bentuk kebosanan. Ia tidak lagi fokus pada keindahan momen. Yang ia lihat hanya kekurangan, kesalahan, dan alasan untuk kecewa. Dan alasan itu sengaja dicari agar jarak semakin lebar. Kadang, kemarahan itu hanyalah tameng. Tameng untuk menutupi rasa bersalah yang mulai menghantui. Karena di dalam hati, ia tahu apa yang ia lakukan salah. Dan rasa bersalah itu berubah menjadi sikap defensif yang agresif. Selingkuhannya pun mulai hidup dalam ketakutan emosional. Takut bicara terlalu jujur. Takut bercanda dengan cara yang salah. Takut menjadi dirinya sendiri. Ketika sebuah hubungan sudah membuat seseorang takut, itu bukan lagi cinta. Itu hanyalah hubungan yang dipertahankan oleh kebiasaan dan keterikatan semu. Dan setiap ledakan emosi hanya mempercepat kehancurannya. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ledakan emosi karena hal sepele bukan tanda cinta. Itu tanda ada bom waktu di dalam hati. Bom waktu yang setiap hari berdetak, menunggu momen untuk meledak dan mengakhiri semuanya. Hubungan yang sehat menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukan dengan memancing pertengkaran demi membuktikan sesuatu. Ketika seseorang mencari-cari alasan untuk marah, itu berarti dia sedang mencari alasan untuk pergi. Bagi tukang selingkuh, kemarahan kecil yang berulang adalah cara mundur perlahan. Ia tidak akan mengaku bahwa hatinya sudah bosan. Ia akan membuat selingkuhannya merasa bersalah dulu, agar saat pergi, ia punya pembenaran. Akhirnya, ledakan demi ledakan akan memadamkan semua rasa. Yang dulu hangat menjadi dingin, yang dulu membahagiakan menjadi melelahkan, dan yang tersisa hanyalah puing-puing dari cinta yang pernah ada. 8. Raut bosan jelas terlihat, bahkan saat selingkuhannya berusaha menghibur. Ada masa di mana senyumnya tulus setiap kali melihatmu, matanya berbinar, seolah dunia lebih indah ketika kamu datang.
Semua usahamu untuk menghibur selalu dibalas dengan hangat. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Kamu mencoba bercanda, dia hanya tersenyum tipis. Kamu berusaha membuat suasana cair, dia malah sibuk dengan pikirannya sendiri. Tatapannya kosong, wajahnya kaku, seperti sedang berada di tempat yang tidak ingin ia singgahi. Bahkan ketika kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan perhatian, raut itu tetap sama. Bosan, hampa, tidak antusias. Seolah apapun yang kamu lakukan tidak lagi berarti. Seolah keberadaanmu hanya mengisi kursi kosong, bukan hatinya. Raut bosan itu tidak bisa disembunyikan. Mata yang dulu hangat kini tampak datar. Gerak tubuhnya lemas. Tidak ada energi yang sama seperti dulu. Bahkan tawanya terdengar seperti formalitas, bukan perasaan. Kadang, ia mencoba menutupi, berpura-pura tersenyum, berpura-pura mendengarkan dengan antusias. Tapi bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Bahasa tubuhnya mengatakan satu hal, ia tidak lagi terlibat sepenuhnya di hubungan ini. Pikirannya mungkin sedang melayang ke tempat lain, atau bahkan ke orang lain. Bosan adalah racun diam-diam. Tidak seperti pertengkaran yang langsung terasa. Bosan datang perlahan, merayap, sampai akhirnya membunuh semua gairah yang pernah ada. Yang lebih menyakitkan adalah raut bosan itu muncul bahkan saat kamu berusaha keras membuatnya bahagia. Kamu mencoba segala cara, bercanda, memberi hadiah, mengajak jalan, tapi hasilnya sama, tidak ada percikan yang kembali. Bosan ini biasanya muncul ketika realita mulai menggantikan fantasi. Dulu, hubungan selingkuh penuh dengan rahasia dan adrenalin. Setiap pertemuan terasa seperti pelarian yang mendebarkan. Namun lama-lama, yang tersisa hanya rutinitas yang membosankan. Bagi tukang selingkuh, hubungan ini tidak lagi memberi sensasi yang sama. Dan ketika sensasi hilang, mereka mulai mempertanyakan kenapa masih bertahan. Raut bosan itu adalah jawabannya. Bosan membuatnya menarik diri secara emosional. Ia hadir secara fisik, tapi tidak lagi hadir secara hati. Kamu ada di depannya, tapi terasa jauh. Senyumnya ada, tapi tidak hidup. Kadang kamu ingin bertanya langsung, kenapa kamu berubah? Tapi hatimu takut dengan jawabannya. Karena jauh di lubuk hati, kamu sudah tahu alasannya. Bosan adalah langkah awal menuju akhir, dan raut di wajahnya adalah sinyal bahwa akhir itu semakin dekat. Ia mungkin belum berani memutuskan sekarang, tapi ia sudah membayangkan hidup tanpa hubungan ini. Renungan untukmu di poin 8 ini. Raut wajah jarang berbohong. Ia adalah cermin dari hati yang sebenarnya. Jika tatapan sudah hampa, maka cinta di dalamnya mungkin sudah berkurang. Hubungan yang dibangun di atas gairah akan rapuh saat gairah itu memudar, karena tanpa komitmen dan rasa tulus, yang tersisa hanya kebosanan dan rasa jenuh. Dan itu sulit diperbaiki jika hati sudah berpaling. Bagi tukang selingkuh, bosan adalah alasan untuk mencari target baru, karena mereka terbiasa mengejar sensasi, bukan membangun hubungan. Dan ketika raut bosan sudah muncul, itu artinya hubungan ini tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Kamu bisa mencoba menghidupkan kembali percikan itu, tapi jika dia sudah memutuskan secara hati, maka semua usahamu akan terasa sia-sia, karena cinta tidak bisa dipaksa pada hati yang sudah bosan. 9. Mulai mencari pengganti baru untuk mengisi kekosongan batinnya. Ketika hubungan perselingkuhan sudah melewati masa manisnya, ada satu fase yang seringkali tidak terhindarkan. Fase di mana rasa berdebar yang dulu begitu kuat, perlahan hilang, digantikan rasa hambar dan datar. Pada awalnya, hubungan ini terasa luar biasa. Semua momen dipenuhi gairah dan rasa penasaran. Setiap pertemuan terasa berharga, setiap pesan terasa istimewa. Tapi waktu punya cara untuk mengikis rasa yang semu. Hari demi hari berlalu, dan yang tersisa hanyalah rutinitas. Obrolan tidak lagi seseru dulu. Pertemuan tidak lagi penuh kejutan. Rasa rindu yang dulu membakar kini meredup. Di titik ini, banyak tukang selingkuh mulai merasa gelisah. Hatinya kosong, pikirannya mulai mencari alasan.
Bukannya memperbaiki hubungan yang ada, ia justru mencari sensasi baru di tempat lain. Mencari pengganti bukanlah soal cinta, bukan pula karena selingkuhannya buruk. Alasannya sederhana, ia butuh hiburan baru. Ia haus akan perasaan dikejar-kejar dan dipuja. Perilakunya mulai berubah perlahan, lebih aktif di media sosial, sering membuka aplikasi pertemanan atau chat rahasia, menambah kontak baru tanpa alasan jelas. Interaksi ini dimulai dengan ringan, sekadar basa-basi, bercanda, atau pura-pura akrab. Tapi setiap chat menjadi lebih intens. Setiap tatapan dari orang baru menjadi bahan fantasi. Selingkuhannya mulai merasakan perbedaan. Pesan yang dulu dibalas cepat kini sering diabaikan. Ajakan bertemu sering ditolak dengan alasan klise. Perhatian yang dulu penuh kini terasa setengah hati. Lucunya, korban di hubungan ini sering tidak sadar. Mereka masih berusaha mempertahankan hubungan yang retak. Masih berharap momen indah di awal akan kembali. Padahal, fokus pasangannya sudah bergeser ke orang lain. Inilah pola tukang selingkuh yang sulit diputus. Bagi mereka, hubungan hanyalah sarana pelarian. Begitu rasa nyaman berubah menjadi rutinitas, mereka akan mencari target baru untuk memuaskan ego. Bahkan, tidak jarang proses ini terjadi berulang. Hari ini mereka berselingkuh dengan A. Beberapa bulan kemudian, A ditinggalkan untuk B. Lalu B digantikan C, dan seterusnya. Satu hal yang pasti, orang seperti ini tidak pernah puas. Bukan karena pasangannya salah, tapi karena hatinya memang kosong sejak awal. Kekosongan yang tidak akan pernah terisi oleh siapapun. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah jejak luka. Pasangan pertama tersakiti, selingkuhan pertama merasa dibuang, dan lingkaran ini terus berulang, menghancurkan banyak hati. Renungan untukmu di poin 9 ini. Ketika seseorang mulai mencari pengganti, itu bukan sekadar tanda hubungan bermasalah. Itu adalah tanda bahwa ia tidak pernah benar-benar setia, karena orang yang setia akan berusaha memperbaiki, bukan melarikan diri. Tukang selingkuh yang berpindah dari satu hati ke hati lain, bukan sedang mencari cinta sejati. Ia hanya mengejar sensasi yang cepat memudar, sensasi yang membuatnya merasa diinginkan dan dibutuhkan. Kalau kamu ada di hubungan seperti ini, sadarlah sebelum terlambat. Jangan menunggu sampai dirimu menjadi bagian dari pola berulangnya. Karena begitu bosan, kamu akan ditinggalkan seperti yang lain. Cinta yang sehat tidak butuh pengganti untuk mengisi kekosongan. Cinta yang sehat mengisinya bersama-sama. Melewati hambatan, bertahan di tengah rasa jenuh, dan tetap setia meski godaan datang dari segala arah. 10. Masalah kecil dibesar-besarkan hanya untuk menciptakan jarak. Ada saatnya, tukang selingkuh yang mulai bosan tidak langsung menghilang begitu saja. Ia mencari alasan yang tampak masuk akal untuk menjauh dari selingkuhannya. Dan alasan itu seringkali dimulai dari hal-hal sepele, hal yang sebenarnya tidak layak menjadi masalah besar. Tapi di tangannya, masalah kecil berubah menjadi senjata. Senjata untuk mendorong jarak, sedikit demi sedikit. Bisa saja hanya karena balasan chat yang agak lama, atau candaan yang menurutnya tidak lucu, atau ekspresi wajah yang dianggap tidak menghargainya. Semua hal sepele dibungkus sebagai bentuk kekecewaan. Tujuannya bukan mencari solusi. Tujuannya adalah membuat hubungan ini retak perlahan. Karena ia tidak berani mengaku bosan, ia menciptakan alasan agar perpisahan terlihat wajar. Di tahap ini, percakapan menjadi medan perang. Setiap ucapan dipelintir, setiap nada suara dipersoalkan, setiap tindakan kecil dianggap bukti ketidakpedulian. Bahkan hal yang dulu ia puji, kini ia kritik habis-habisan. Jika dulu ia tertawa melihat selingkuhannya ceroboh, kini ia marah karena menganggapnya tidak dewasa. Jika dulu ia memuji gaya bicaranya, kini ia bilang itu mengganggu dan menjengkelkan. Selingkuhannya kebingungan. Ia mencoba memperbaiki, tapi setiap usaha justru dibalas dengan sikap dingin, seolah semua sudah terlambat.
Inilah cara halus tapi kejam untuk mendorong seseorang pergi, dengan membuatnya merasa bersalah setiap hari, dengan membuatnya berpikir, sepertinya aku memang bukan orang yang tepat untuknya. Dan saat jarak itu sudah cukup lebar, tukang selingkuh merasa bebas. Bebas untuk keluar tanpa harus merasa jahat, karena ia sudah punya alasan untuk pergi. Padahal, alasan itu hanyalah topeng. Topeng untuk menutupi kenyataan bahwa ia bosan, bahwa ia sudah tidak lagi menginginkan hubungan itu, dan bahwa hatinya sudah melayang ke tempat lain. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ketika masalah kecil dibesar-besarkan, itu tanda hubungan sedang menuju kehancuran. Orang yang benar-benar peduli tidak mencari alasan untuk pergi. Mereka mencari cara untuk bertahan. Tukang selingkuh jarang mengakhiri hubungan dengan jujur. Mereka lebih memilih menciptakan drama agar perpisahan terlihat seperti kesalahanmu, bukan karena kebosanan mereka sendiri. Kalau kamu merasa selalu disalahkan, meski sudah berusaha sebaik mungkin, itu mungkin bukan lagi tentang kesalahanmu. Itu tentang keinginannya untuk pergi. Cinta yang sejati tidak takut membicarakan masalah. Tapi cinta yang palsu akan menciptakan masalah, hanya untuk membenarkan pengkhianatan yang sudah direncanakan. Itulah 10 tanda tukang selingkuh tidak bahagia dengan selingkuhannya. Tanda bahwa kebahagiaan semu tak pernah bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, kebohongan akan kehilangan daya pikatnya. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, anggap itu sebagai peringatan. Bukan hanya untuk mengenali orang lain, tapi juga untuk menjaga dirimu sendiri, karena cinta yang dibangun dari rasa bersalah dan kebohongan tidak akan tumbuh sehat, dan hubungan seperti itu hanya akan meninggalkan luka lebih dalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Klik like, bagikan, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Karena setiap hari, aku akan upload video baru setiap jam 7 malam. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.